Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Fenomena Fisik atau Lingkungan Alam dan Fenomena Manusia atau Lingkungan Sosial. Di sini kami dari kelompok 6. Ya, ini tugas makalah dari Bapak Rizky Ananda MPD. Di sini kelompok yang anggotanya adalah yang pertama Detika Lestari, Dana Fitriana, Rosda Fitri, Diana Putikasari, Nabila Putri. Baiklah, saya akan memulai presentasinya dari saya sendiri. Pertama, fenomena fisik atau lingkungan alam. Fenomena fisik adalah peristiwa atau kejadian di muka bumi dan tidak disebabkan oleh manusia. Jadi fenomena fisik ini tidak disebabkan oleh manusia, tetapi disebabkan oleh alam itu sendiri. Contoh fenomena fisik dalam ilmu geografi adalah bentuk bumi. Menurut Aristoteles bahwa bumi itu bulat, dan menurut Al-Quran juga bumi itu bulat. Fenomena fisik terdapat 5 konsep dasar yang dapat membantu menjelaskan bagaimana interaksi dan pengaruh dari proses-proses fisik di permukaan bumi. Konsep-konsep tersebut ada 5. Yang pertama, sistem, daya, batas, keseimbangan alam, dan keadaan permukaan bumi. Sistem yang dimaksud di sini adalah sekumpulan unsur-unsur yang berhubungan secara saling menguntungkan, sehingga mereka saling mempengaruhi sebagai suatu kesatuan secara keseluruhan. Contohnya siklus hidrologi, yaitu sistem perputaran air di permukaan bumi. Dari konsep dasar yang menjelaskan bagaimana interaksi dan pengaruh dari proses-proses fisik tersebut, terdapat tadi sistem dan sistem batas. Batas ini yang kedua, konsep yang kedua, batas dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, ruang tempat yang ada di permukaan bumi atau keseluruhan yang dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Jadi tempat di ruang apa saja yang ada tempat tinggal makhluk hidup, itu disebut ruang. Seperti tadi di makhluk hidup yang tinggal di tanah, contohnya cacing. Cacing berpengaruh bagi tumbuhan. Dan jika tumbuhan itu makin subur, maka lingkungan di sekitarnya makin asri, adem. Jadi itu. Yang kedua, aspek fisik geografi. Aspek fisik geografi adalah semua fenomena geosfer yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Apa itu fenomena geosfer? Nanti akan saya bahas. Yang ketiga, aspek sosial geografi. Aspek sosial geografi adalah dengan aktivitas dan pola hidup manusia. Aspek sosial geografi itu memiliki lagi 3 aspek, meliputi 3 aspek. Aspek pertama, aspek antropologi, yaitu tentang manusia sebagai makhluk hidup sosial dan budaya. Contohnya adat istiadat dan budaya, dan tradisi. Yang kedua, aspek tersebut adalah politis. Politis yaitu tentang unsur pemerintahan yang berpengaruh di kehidupan masyarakat. Contohnya peran pemerintah dalam membangun wilayah. Yang ketiga, ekonomi, yaitu tentang kegiatan ekonomi suatu wilayah. Contohnya
contohnya pasar. Pasar adalah tempat orang yang berjualan, dan sehingga di situ mereka bisa mendapatkan perekonomian yang lebih baik, atau di situ mereka mendapatkan hasil untuk keluarga atau kebutuhannya. Konsepnya yang ketiga yaitu daya, yang keempat keseimbangan alam. Keseimbangan alam ini dilihat dari beberapa. Yang pertama, bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi ini memengaruhi pembentukan sungai, danau, dan laut. Yang kedua, perairan. Perairan memengaruhi hewan yang berada di air. Yang ketiga, keadaan udara. Keadaan udara ini memengaruhi suhu dan kelembapannya. Yang keempat, tumbuhan. Tumbuhan ini memengaruhi ketersediaan air dan nutrisi bagi tumbuhan. Yang terakhir itu bentang alam dan sosial. Bentang alam dan sosial memengaruhi perorganisasian suatu wilayah dan ruang di permukaan bumi. Konsep yang terakhir yaitu keadaan permukaan bumi. Konsep yang keadaan permukaan bumi ini bisa dilihat sama dengan dari keseimbangan alam. Maka kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Fenomena geosfer tadi, fenomena geosfer adalah fenomena atau peristiwa alam yang terjadi dan berkaitan dengan unsur-unsur geosfer. Unsur-unsur geosfer itu ada 5. Yang pertama atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Dan fenomena geosfer meliputi semua peristiwa yang terjadi di bumi beserta isi dan makhluk hidup yang menghuninya. Makanya fenomena geosfer ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi saling berkaitan. Unsur fenomena geosfer yang pertama itu atmosfer. Contohnya adalah kemarau panjang yang menyebabkan wilayah Indonesia gagal panen. Maka pengaruhnya adalah di gagal panen. Jadi manusia itu gagal panen, jadi manusia itu tidak ada ketersediaannya karena gagal panen tadi. Itu pengaruhnya. Yang kedua litosfer. Litosfer itu contohnya gempa bumi. Yang ketiga hidrosfer, contohnya pasang surut air laut. Yang keempat biosfer. Biosfer contohnya keberagaman flora dan fauna di suatu wilayah. Yang kelima antroposfer, contohnya keberagaman budaya dan istiadat di suatu wilayah. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentukan di daratan maupun di dasar lautan disebabkan oleh tenaga pembentukan permukaan bumi yang dikenal sebagai tenaga geologi. Jadi tenaga geologi ini memiliki 2 proses atau 2 jenis, yaitu proses endogenik dan proses eksogenik. Jadi pembahasan ini akan penjelasan pertama yaitu proses endogenik yang akan dijelaskan oleh Diana. Kepada Diana kami persilahkan. Proses endogenik. Proses endogenik merupakan proses pembentukan benteng alam yang disebabkan tenaga dari dalam kulit bumi. Tenaga endogenik daerah arah vertikal mengakibat tenjolan permukaan bumi berupa kubah, sedangkan tenaga endogenik yang arahnya lateral atau horizontal mengakibatkan lipatan-lipatan di bumi, retakan-retakan bahkan patahan.
patahan. A. Vulkanisme adalah fenomena meletusnya batuan cair atau magma ke permukaan padat, di mana lava, piroklastik, dan gas vulkanik meletus melalui celah di permukaan yang disebut ventilasi. Vulkanisme dapat terjadi pada zona konvergensi antara lempeng samudra dengan samudra atau samudra dengan benua. Magma yang keluar pada tepian lempeng konvergen memiliki viskositas dan tekanan yang tinggi sehingga menghasilkan daya erupsi yang eksplosif atau disebut dengan ledakan. Faktor yang menyebabkan vulkanisme: pergerakan batuan berfasa cair dari mantel menyebabkan arus konveksi termal, ditambah dengan efek gravitasi dari perubahan di permukaan bumi, erosi, penyedapan, bahkan dampak asteroid dan pola rebound pasca glasial, mendorong gerakan tektonik lempeng dan akhirnya menimbulkan proses vulkanisme. Dampak positif dan negatif dari vulkanisme: banyak rumah rusak, hewan ternak kabur, dan dampak negatif lain dari peristiwa vulkanisme. Namun, perlu diketahui juga bahwa vulkanisme berdampak positif bagi kehidupan. Salah satunya kondisi tanah menjadi subur. B. Tektonisme. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkurang dan melipat. Tektonisme merupakan gejala alam yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Contohnya, pergerakan lempeng ke satu arah yang sama menciptakan pegunungan. Jadi, tenaga geoendogonik itu adalah tenaga dari dalam bumi dan bersifat membentuk atau membangun permukaan bumi. Jadi tenaga endogonik itu ya ada di dalam bumi dan bersifat membentuk. Karena kenapa bisa disebut dengan yang pertama tadi, kenapa bisa disebut dengan tenaga geologi? Karena di bumi ini ada faktor yang mengubah bentuk permukaan bumi dan ada juga yang membentuk. Jadi ada yang mengubah bentuk dan ada yang membentuk. Nah, jadi tenaga endogonik ini adalah tenaga yang membentuk di permukaan bumi. Seperti tadi lapisan tersebut bisa lapisan itu tuh bisa membuat terjadinya membuat pergunungan. Jadi itu bisa mengubah bentuk. Dia bisa membentuk dan membangun permukaan bumi. Dari contoh tadi membangun gunung. Dan yang kedua, tenaga eksogenik. Tenaga eksogenik ini akan dijelaskan oleh Dana Fitriana. Kepada Dana dipersilahkan. Yang menjelaskan tenaga eksogenik itu adalah Umi. Kepada Umi Roshida dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses tenaga eksogenik. Proses eksogenik adalah proses yang terbentuknya permukaan bumi karena faktor dari luar seperti air dan angin, dan tenaga geologi yang akan mengakibatkan bentukan bentukan alam di permukaan bumi adalah proses eksogenik atau tenaga asal luar permukaan bumi. Contoh proses eksogenik. 1. Pelapukan adalah proses penghancuran massa bantuan baik secara fisik, kimiawi, dan biologis. Dilihat dari prosesnya, terdapat beberapa kelompok di antara lain. 1. Pelapukan mekanis
memberikan bantuan tanpa mengubah struktur kimiawi batuan tersebut, tetapi merupakan penghancuran bongkar bagian yang lebih kecil. Contoh pelapukan mekanik, pertumbuhan tanaman di atas batu, perubahan suhu dan tekanan di alam, pembekuan dan pencairan air pada celah batu. 2. Pembekuan air menjadi kristal es pada celah batu. Contoh, ketika air dalam bentuk uap atau gas terkena suhu yang sangat rendah, seperti di bawah titik 0 derajat atau Celcius, air akan mengkristal dalam bentuk es. 3. Pelapukan biologis adalah proses pelapukan akibat kegiatan organisme atau makhluk hidup. Contohnya, penetrasi antar tumbuhan ke dalam sela-sela batuan akan menekan batuan tersebut sehingga akan mengalami perpecahan. 2. Adanya lumut di atas batuan. 3. 4. Pelapukan kimiawi atau dekomposisi adalah proses pelapukan massa batuan disertai perubahan struktur kimiawi berbentuk yang terlupakan. Contoh, pelapukan yang terjadi di pegunungan kapur atau karst. Pelapukan ini berlangsung dengan bantuan air dan suhu tinggi. B. Erosi. Erosi adalah suatu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan atau termasuk tanah secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lainnya oleh zat pengangkut yang bergerak di permukaan bumi. Dari pengertian di atas, ada 3 proses utama dalam erosi. 1. Pelepasan massa batuan atau tanah dari induknya sering disebut dengan pengikisan. 2. Proses pengangkutan massa batuan atau tanah hasil pengikisan di suatu tempat disebut pengadapan atau sedimentasi. Contoh erosi: 1. Erosi air atau ablasi. 2. Erosi karosi atau deflasi. Deflasi merupakan pengikisan yang disebabkan oleh angin. 3. Abrasi. Abrasi adalah pengikisan yang terjadi di daerah pantai. 4. Ekrasi. Pengikisan yang disebabkan oleh adanya gerakan yang mencair. Baiklah, penjelasan sedikit tentang tenaga eksogenik adalah tenaga dari luar bumi dan bersifat merusak atau mengubah bentuk permukaan bumi. Jadi, jika tenaga endogenik tadi adalah dari dalam bumi dan membentuk permukaan bumi, maka tenaga eksogenik itu kebalikannya. Tenaga eksogenik itu dari luar bumi dan merusak bentuk permukaan bumi. Contohnya, yang pertama dari gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena tumpukan energi. Yang kedua, erosi. Erosi ada 2 proses terjadinya. Yang pertama, pelepasan massa batuan, yaitu pengikisan. Yang kedua, pengangkutan massa batuan atau hasil pengikisan tersebut. Yang ketiga, contohnya pelapukan. Contoh pelapukan itu adalah batu ketika air hujan terus-menerus mengenai bebatuan, maka batu tersebut akan menjadi partikel yang lebih kecil. Jadi itu namanya pelapukan. Tapi tenaga eksogenik juga dapat membentuk karena tenaga geologi tadi sangatlah besar dan terjadi secara alami. Tidak semua tenaga geologi itu bersifat merusak. Ada juga tenaga yang sifatnya membangun atau membentuk permukaan bumi. Kan tenaga eksogenik itu adalah merusak permukaan bumi. Jadi tenaga eksogenik itu bisa juga membentuk permukaan bumi yang indah dan unik. Seperti contohnya itu tebing tinggi sekitar pantai dan gua. Kalian pernah nampak kan tebing-tebing di sekitar pantai itu kan indah tuh, unik, dia cantik kan? Iya. Kalian lihat di TikTok malah kan banyak tuh cantik-cantikan pantainya kan? Nah itu tuh itu tuh dari tenaga eksogenik itu. Jadi
Materi selanjutnya yaitu fenomena manusia atau lingkungan sosial yang akan dijelaskan oleh Etika Lestari. B. Fenomena manusia. Fenomena manusia yaitu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh tindakan manusia itu sendiri. Contoh, fenomena manusia terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ekonomi. Contohnya pengangguran. Penyebabnya karena kemajuan teknologi. Suatu perusahaan lebih memilih menggunakan mesin daripada tenaga manusia. Yang kedua yaitu budaya. Contohnya pernikahan sesama jenis yang berasal dari luar dan ada di Indonesia dan dapat mengakibatkan perlawanan dari pemerintahan Indonesia karena tidak dibolehkan menikah sesama jenis di Indonesia dan pernikahan sesama jenis tersebut melanggar ajaran agama Islam, sehingga yang menikah sesama jenis tersebut pindah ke Jerman. Contohnya ke Jerman. Tahu kalian ragil kan? Itu dia menikah sama jenis sama istrinya. Ragil istrinya, yang satunya suaminya. Karena Indonesia tidak menerima mereka menikah, jadi mereka pindah ke Jerman. Ngerti kan? Yang ketiga yaitu fenomena sosial psikologis. Fenomena sosial psikologis ini berkaitan dengan mental seorang anggota masyarakat. Contohnya kegiatan mudik lebaran. Kegiatan mudik lebaran tersebut dapat mengakibatkan padat dan macetnya jalan raya sehingga mengganggu ketertiban sosial. Yang keempat yaitu lingkungan alam. Contohnya penebangan pohon di hutan. Itu terjadi oleh tangan manusia sendiri dan tentu saja dapat merusak alam secara berkelanjutan. Hanya itu 4 fenomena yang terbagi dalam fenomena manusia. Baiklah, itu tentang fenomena manusia. Materi selanjutnya yaitu adapun penyebab terjadinya fenomena sosial itu apa? Itu terbagi 2. Yang pertama faktor kultural dan faktor struktural. Nah, ini akan dijelaskan oleh Nadila Putri. Kepada Nadila dipersilakan. Penyebab terjadinya fenomena sosial adalah 1. Faktor kultural, yaitu faktor yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya paksaan, atau faktor yang berasal dari nilai yang berkembang dalam satu arti komunitas, masyarakat, atau lingkungan sosialnya. 2. Faktor struktural, yaitu faktor yang mempengaruhi struktur atau sistem sosial tertentu di dalam masyarakat. Jadi penjelasan yang lebih ringkasnya tentang apa penyebab dari terjadinya fenomena sosial itu. Tadi pertama faktor kultural. Faktor kultural itu yang lebih kita dapat pahami yaitu faktor kultural adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Contohnya gotong royong. Gotong royong dapat menumbuhkan rasa dan sikap saling
sukarela dan mempunyai sifat kekeluargaan. Yang kedua, faktor struktural, yaitu suatu keadaan yang memengaruhi suatu pola tertentu. Contohnya ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan jumlah pelamar kerja. Jadi maksudnya yang melamar kerja lebih banyak dibandingkan lapangan kerja itu sendiri. Karena sekarang perusahaan atau tempat kerja itu perusahaan besar atau tempat kerja itu lebih banyak menggunakan tenaga robot. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu contoh fenomena sosial yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Dana Fitriana. Kepada Dana dipersilahkan. Baiklah, contoh fenomena sosial manusia dalam ilmu antropologi. Contohnya kenakalan remaja, yaitu tindakan yang tidak terpuji, misalnya menggunakan narkoba. Fenomena manusia dalam ilmu ekonomi, contohnya pengangguran. Penyebab adalah dengan adanya kemajuan teknologi, maka suatu perusahaan jadi memiliki penggunaan mesin daripada tenaga manusia. Fenomena manusia dalam ilmu antropologi, mengelompokkan ras yang diamati dalam ilmu antropologi itu mengelompokkan ras yang didasarkan pada bentuk fisiknya seperti warna kulit, bentuk mata, dan bentuk tubuhnya. Fenomena manusia dalam ilmu sosiologi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami